Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya karena Bapak sudah bersedia meluangkan waktu. Kebetulan saya punya tugas, Pak, dari program Guru Penggerak untuk mewawancarai 2 kepala sekolah. Salah satunya adalah kepala sekolah di satuan pendidikan tempat saya bekerja itu, Bapak. Iya. Iya, Pak. Jadi yang ingin saya tanyakan itu seputar bujukan moral dan dilema etika. Selama ini, Pak, Iya. Bapak bagaimana caranya mengidentifikasi atau membedakan antara bujukan moral dan dilema etika, Pak? Selama ini pengalaman Bapak untuk membedakan keduanya seperti apa, Pak? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima kasih ke Pak Sangga atas partisipasinya atas kepada saya. Sedikit mungkin saya akan menjawab kaitan dengan apa itu dilema, apa itu moral, mungkin seperti itu, Pak ya. Ya. Ya, dilema mungkin suatu kejadian yang ada di suatu lembaga, di mana lembaga tersebut mungkin ada sesuatu yang sekiranya menyangkut dengan hambatan atau mungkin masalah itu. Ya. Nah, mungkin dalam hal ini masalah-masalah yang di lembaga kami ya mungkin tentunya banyak sekali sebetulnya. Tapi yang saat ini terjadi ya seperti ya dilema dengan apa ya, misalnya dengan anak ya, terus dengan anak misalnya adanya kurang semangat dalam belajar, itu kita masuk dilema. Kemudian kurangnya motivasi juga, itu dilema. Nah, adapun dengan moral yaitu kaitan dengan apa ya, kelakuan mungkin seperti itu, Pak. Moral ya mungkin seperti itu, Pak. Kemudian selama ini, Pak, dalam pengambilan keputusan, terutama jika ada apa ya namanya, keperluan yang memang sama-sama benar, kedua-duanya benar tapi bertabrakan, Pak. Jadi ketika Bapak melaksanakan yang satu akan mempengaruhi hal yang lain, dan ketika Bapak melaksanakan yang lain itu akan berpengaruh juga kepada yang satunya. Nah, sikap Bapak selama ini apabila terjadi seperti itu, terjadi tabrakan kepentingan yang memang sama-sama benar, itu seperti apa, Pak? Ya mungkin langkah awal itu pertama ya kita musyawarahkan dulu mungkin, Pak ya, musyawarahkan dulu ya bagaimana baiknya supaya dalam hal tersebut itu bisa kita sama-sama atasi atau bisa kita putuskan. Nah, mungkin intinya mah kita musyawarahkan dulu, Pak, itu supaya sama-sama enak atau istilahnya sama-sama tidak tidak memiliki hati yang kurang enak, Tidak baik, menimbulkan konflik ya, Pak? ya, gitu. Berarti langkah-langkah atau prosedurnya mungkin yang pertama Musyawarahkan dulu ya. Selama ini, Pak, ketika Bapak bertemu dengan dilema etika, menurut Bapak hal yang efektif itu dilakukan seperti apa, Pak? Jika bertemu dengan dilema etika, Yang efektifnya ya diantaranya ya menurut saya pertama ya tadi itu kita musyawarahkan dulu, kemudian ya minta pendapat ke teman-teman misalnya ya bagaimana cara mengatasinya, terutama ke guru senior ya, juga tidak besar kemungkinan ke guru senior pun kita bisa untuk minta pendapatnya terkait dengan mengatasi dilema itu. Gitu. kemudian untuk tantangannya, Pak, untuk tantangan yang selama ini Bapak rasakan ketika harus berhadapan dengan dilema etika, yang satu benar, tapi kalau dilakukan salah satu, yang satu kena, dilakukan yang satu lagi kena. Nah, kira-kira tantangannya yang membuat Bapak agak kesulitan itu apa, Pak, selama ini? Tantangan kaitan dengan seorang kepemimpinan itu diantaranya ya ini sebetulnya banyak sekali tantangan, tapi yang menyangkut dengan istilahnya pegawai atau istilahnya warga sekolah, ini yang sangat, ini tantangannya tentang menyikapi tentang kedisiplinan, Pak, itu yang sangat urgen, Pak. Jadi bagaimana caranya untuk mendisiplinkan warga itu kayaknya mungkin ya harus pelan-pelan, Pak, tidak mungkin harus tidak gitu. Harus mungkin ada trik-triknya seperti itu, Pak. Nah, kemudian, Pak, ketika Bapak
bertemu dengan dilema etika. Mhm. Nah itu Bapak apakah langsung menyelesaikan pada saat itu atau Bapak punya jadwal-jadwal tertentu untuk melaksanakan langkah-langkah penyelesaiannya ketika bertemu dengan dilema etika? Dengan adanya dilema dan etika itu mungkin tidak langsung istilahnya memutuskan begitu saja, Pak. Ya. Jadi ya istilah harus banyak pertimbangan-pertimbangan ya. Berarti Bapak sudah punya Ya. jadwal ya? Iya, punya jadwal, Ketika gitu. berhadapan dengan permasalahan, dibuat dulu jadwal untuk membuat penyelesaiannya. Penyelesaiannya seperti itu. Nah, selama ini Pak, adakah orang-orang atau faktor-faktor yang membantu Bapak mempermudah mengambil keputusan ketika harus berhadapan dengan dilema ini? Selama ini ada atau tidak Pak, orang dan faktornya? Ya alhamdulillah ya, ketika ada dilema atau permasalahan di sekolah itu alhamdulillah sih ada sih faktor yang istilahnya yang siap untuk membantu mengatasi dilema tersebut. Ya diantaranya tadi tuh misalnya kita minta pendapat ke guru senior atau bisa ke komite atau bisa istilahnya tadi tuh ke guru senior juga bisa diambil keputusannya yang sekiranya itu benar seperti itu. Jadi selama ini yang mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan Ya. adalah pendapat dari guru-guru, Ya, terutama guru-guru senior. Nah, Ya, baiklah. Dari semua yang pernah Bapak hadapi, dilema etika yang selama ini Bapak hadapi, itu kira-kira ada tidak Pak pembelajaran untuk Bapak? ya alhamdulillah sih dengan kejadian seperti ini sangat pengaruh sekali dengan diri saya itu belajar karena ini merupakan pengalaman, ini merupakan istilahnya kejadian yang harus saya pahami, harus kita hadapi, sehingga dilema ini merupakan suatu pengalaman yang luar biasa yang benar-benar yang harus kita atasi dengan baik, tidak istilahnya begitu saja memutuskan. Jadi seperti itu Pak, jadi pengaruhnya gitu. Jadi membuat Bapak lebih mantap Lebih Pak, ya, mantap seperti itu dalam ya. menghadapi permasalahan Nah, ke itu, depannya. gitu. Iya. Baik Bapak, sekian saja mungkin pertanyaan-pertanyaan dari saya. Sama. Saya ucapkan terima kasih Pak atas waktunya. Mohon maaf apabila selama proses wawancara ini saya banyak kesalahan Pak. Sama-sama ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begitu dengan saya ya. Iya Pak. Semangat ya, semangat Siap, terus, Pak. pantang menyerah demi Siap. kemajuan pendidikan. Amin ya Pak. Turun Pak. Sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, saya ucapkan terima kasih banyak karena Bapak sudah bersedia meluangkan waktunya dan menerima saya, mengizinkan saya untuk mewawancarai Bapak di tengah kesibukan yang sedang Bapak jalani. Pak, kebetulan saya mendapatkan tugas dari program Guru Penggerak untuk menanyakan beberapa hal yang terkait dengan rujukan moral dan dilema etika Pak. Nah, selama ini bagaimana cara Bapak itu membedakan antara rujukan moral dan dilema etika Pak? Nah, untuk membedakan antara bujukan moral dan dilema etika, memang dari beberapa permasalahan yang kita hadapi itu mungkin karena bermacam-macam permasalahan yang dihadapi, ya otomatis ya pasti banyak perbedaannya. Nah, perbedaan di antara bujukan moral itu antara lain, contoh, apabila kita mempunyai program sekolah, katakanlah untuk perpisahan, studi banding, kemudian studi tour. Nah, dilemanya bagi kita itu, kita sementara ini dengan wali murid atau komite sudah punya rencana. Namun karena ada kebijakan dari pemerintah kota, sehingga kami tidak boleh ya membiayai atau memungut biaya dari wali murid, sehingga program sekolah akan terhambat.
Nah, kami tidak diberikan keleluasaan untuk melaksanakan program sekolah tersebut. Sehingga ya kadang-kadang kami juga agak meragukan apakah ini harus dilaksanakan atau ini harus dihandle gitu. Di antaranya itu untuk bujukan moral. Betul, Pak. Kemudian kalau dilema etika ya di antaranya mungkin dari siswa juga akan timbul, dari guru juga ada yang timbul. Contoh lah dari siswa. Ya, Pak. Dari siswa itu mungkin anak-anak itu ya dalam kelas itu kan mungkin ada keahlian-keahlian mungkin yang tidak sama. Betul. Ya mungkin satu sisi mungkin siswa A itu mungkin kelebihannya itu di akademis. Nah, kemudian siswa yang lain itu mungkin kelebihannya di non akademis. Nah, dari perbedaan-perbedaan itu maka saya selaku pimpinan harus mencari solusinya bagaimana. Nah, yang pertama otomatis saya juga karena saya tidak membidangi atau tidak langsung terjun di lapangan, maka saya juga harus kerjasama dengan ya guru-guru terutama wali kelas tersebut. Apabila menemukan hal yang seperti itu, maka saya harus mencari sumber-sumber yang akurat terlebih dahulu Untuk mengambil keputusan. untuk mengambil keputusan. Setelah diketahui, baru saya mengambil kebijakan. Seharusnya kebijakan ini jangan sampai misalnya merugikan salah satu peserta didik, Ya. supaya sama-sama bisa dipertanggungjawabkan, ya. Sehingga si A dan si B tadi ya sama-sama mencapai tujuan yang sudah diprogramkan, walaupun dalam perjalanan itu ada perbedaan-perbedaan dari karakter maupun dari akademis secara otomatis. Makanya saya juga harus berbuat seperti itu, jangan sampai merugikan. Apalagi orang tua yang kritis, otomatis orang tua itu akan menanyakan, Pak, anak saya ini aktif begini-begini, tapi suruh belajar di rumah karena sudah aktif dengan kegiatan yang lain, sehingga untuk belajar akademis di rumah itu akan mengganggu. Mengganggunya apa? Ya tadi itu diantaranya sudah lelah dan lain sebagainya. Sehingga saya juga harus mempertimbangkan untuk mencapai tujuan yang sama, walaupun alias secara akademis dan lainnya ada perbedaan. Itu masih normal-normal saja. Dan insya Allah mudah-mudahan dengan keputusan seperti itu tidak akan merugikan satu pihak. Itu diantaranya perbedaan. Mudah-mudahan bisa jadi jalan terbaik ya Pak ya. Insya Allah. Bagi setiap siswa. Insya Allah, tapi bukan itu saja, mungkin ada juga yang punya kelemahan-kelemahan di bidang yang lainnya. Ya makanya itu normal, namanya manusiawi lah gitu. Iya Pak, tadi tuh sebetulnya saya mau menanyakan cara pengambilan keputusan dan langkah-langkah prosedurnya, tapi sama Bapak udah dijawab Iya, ya. iya. Jadi mungkin saya langsung melanjutkan ke pertanyaan yang selanjutnya. Oke, silakan. Pak, selama ini hal-hal yang menurut Bapak dianggap paling efektif ketika harus berhadapan dengan dilema etika itu, triknya atau caranya yang paling efektif itu apa Pak? Kalau trik atau cara, apabila ada permasalahan yang dihadapi oleh kita seperti apa yang diceritakan dari awal tadi, ya sebaiknya kita jangan menunda-nunda. Jangan ditunda. Jangan ditunda-tunda, harus secara langsung ditangani supaya permasalahan itu ya dapat diselesaikan, baik itu dengan cara musyawarah secara langsung ataupun nanti dibahas lagi dalam forum-forum tertentu, diantaranya ya pada waktu rapat komite, pada waktu rapat guru dengan kepala sekolah, sehingga permasalahan-permasalahan yang sudah dihadapi oleh kita jangan sampai ke depannya dapat terulang kembali, sehingga permasalahan-permasalahan itu disampaikan semenjak pengalaman yang terjadi di awal, baik itu guru dengan guru dengan kepala sekolah, ataupun kepala sekolah dengan wali murid, atau dengan komite juga, supaya sama-sama mengetahui jika ada permasalahan seperti yang dihadapi tadi, kita minimal ada yang bisa
membantu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu. Berarti menurut Bapak cara paling efektif itu adalah segera ya? Segera mengatasi atau istilahnya melaksanakan langkah-langkah yang nantinya mendukung untuk pengambilan keputusan Bapak, baik itu musyawarah dengan wali kelas, dengan guru-guru, dengan warga sekolah ataupun dengan komite sekolah Pak ya. Intinya segera, tapi segeranya di situ bukan berarti Bapak langsung mengambil keputusan. Belum. Tapi harus disegerakan untuk melakukan musyawarah. Baik. Kemudian Pak, ketika berhadapan dengan dilema seperti itu ya, yang satu benar, nah tantangannya menurut Bapak di mana Pak? Tantangannya memang banyak. Yang pertama tantangannya yaitu kepastian, yaitu bisa saja saya memberikan keputusan itu atau kebijakan itu, mungkin ada yang diterima, ada juga yang tidak diterima. Nah, untuk menyamakan persepsi supaya sama-sama menerima, ya kita juga harus memberikan pemahaman. Tanpa pemahaman, otomatis ya pro dan kontra itu pasti ada. Nah, untuk itu tantangan seperti itulah yang harus kita lakukan. Baik itu permasalahan yang dihadapi pada waktu itu maupun permasalahan-permasalahan yang akan timbul di kemudian hari, baik permasalahan yang sama maupun permasalahan yang berbeda. Kalau dengan memberikan pemahaman, insya Allah namanya orang kalau sudah paham, ya otomatis akan menyadari sepenuhnya. Tapi kalau belum paham dan tidak diberi pemahaman, otomatis kan orang itu akan menyebar kemana-mana sehingga ya permasalahan sekecil apapun nanti akan menjadi besar. Itu. Berarti tantangannya itu di menyamakan persepsi. Menyamakan persepsi itu. Ya, baik, Pak. Pak, ketika berhadapan dengan dilema seperti itu, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam pengambilan keputusannya? Misalkan langkah-langkahnya itu ada jadwalnya atau langsung dilaksanakan pada saat itu ketika ada dilema langsung dilakukan penyelesaian atau bagaimana itu Pak? Nah itu mau dijadwal, kita secara resmi tidak ada. Paling juga ada program seperti BP dan lain sebagainya. Kalau misalkan setiap ada insiden untuk menyelesaikannya itu dijadwal, ya otomatis kami itu akan keberatan. Karena apa? Terlalu berlarut-larut nantinya. Nah, alangkah lebih baiknya oleh kita apabila ada permasalahan yang timbul di lingkungan sekolah kita ini cepat diselesaikan, walaupun dengan cara baik itu secara musyawarah ataupun perorangan, tergantung berat atau ringannya permasalahan itu. Ya, kita harus selesaikan segera. Kalau menggunakan jadwal, ya otomatis kita juga akan mengulur-ngulur waktu. Siapa tahu nanti kalau sudah dijadwalkan oleh kita hari Senin atau hari Sabtu, ternyata pihak yang punya masalah ini tidak bisa. Otomatis jadwal itu akan tertunda. Alangkah lebih baiknya kalau misalkan sudah kumpul semua yang sudah punya permasalahan itu, otomatis kita langsung musyawarahkan. Syukur-syukur ada kesepahaman yang sama, artinya kita mengambil keputusan itu diterima secara bersama-sama gitu pada waktu itu. Jadi tetap Pak ya sesegera mungkin dari awal tadi. Kemudian Pak, selama ini dalam proses menuju pengambilan keputusan, apakah ada Pak faktor-faktor atau pihak-pihak orang-orang di lingkungan sekitar Bapak yang membantu Bapak untuk mempermudah pengambilan keputusan ini? Ya, tergantung permasalahan. Kalau itu permasalahannya intern di sekolah, ya otomatis saya juga tidak terlepas dari bantuan para dewan guru. Tapi kalau permasalahan ini menyangkut dengan ekstern atau di luar, apalagi dengan wali murid, ya otomatis saya juga harus ada kerjasama dengan komite. Nah, diantaranya nanti komite masukannya seperti apa supaya saya tidak salah memberikan kebijakan. Kalau sudah ada masukan-masukan dari pihak yang terkait, ya otomatis kami juga harus ada kerjasama. Tanpa ada kerjasama, otomatis kita juga tidak bisa memutuskan secara
singkat itu, dengan catatan ya kita juga lihat permasalahannya. Kalau ya tadi itu permasalahannya intern, maka saya juga dengan guru-guru atau wali kelas. Kemudian kalau misalkan kaitannya dengan luar sekolah, otomatis kami juga diantaranya dengan komite. Ya kalau misalkan lebih jauh lagi, kita sesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi. Jadi intinya apa ya? Pihak ataupun orang-orang yang mempermudah Bapak itu disesuaikan dengan permasalahan yang Ya. dihadapi. Baik Bapak. Kemudian Pak, pertanyaan terakhir bagi Bapak selama menghadapi dilema-dilema etika ini, apa pembelajaran yang Bapak dapatkan? Sangat banyak pembelajarannya itu. Yang pertama, kita dari pengalaman sebelumnya belum pernah dialami, ternyata kita mengalami permasalahan dari hari ke hari. Yang pertama itu manfaatnya mendewasakan, supaya kita ya otomatis akan dewasa, dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, baik itu di tempat tugas maupun di luar tugas. Ya otomatis kita akan lebih banyak pengalaman untuk menyelesaikan masalah. Adapun masalah itu ada yang langsung dapat diselesaikan, ada juga yang tertunda dengan permasalahan-permasalahan besar kecilnya permasalahan itu. Dan insya Allah dengan adanya permasalahan itu berarti kita akan mengoreksi diri selaku penanggung jawab di sekolah, kelemahan kita apa. Nah itu untuk perbaikan ke depannya. Tapi kalau misalkan di rumah juga sama seperti kita bertanggung jawab di tempat tugas, khususnya di sekolah, dan kita juga di rumah juga selaku kepala keluarga ya harus bisa menyelesaikan ya permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Tapi dengan catatan permasalahan yang di rumah dengan permasalahan di tempat tugas jangan dicampur adukan. Tapi kalau untuk mencari solusi boleh, pengalaman di rumah seperti apa, pengalaman di sekolah seperti apa, kolaborasi disatukan yang terbaik, nanti itu akan tercapai. Ya Pak, mungkin itu saja Ya. pertanyaan dari saya Bapak. Terima kasih banyak. Sama-sama. Saya banyak belajar dari hasil wawancara ini Pak. Ya. Jadi mungkin pembelajarannya itu dari permasalahan-permasalahan yang kita hadapi membantu kita untuk menjadi lebih dewasa Pak ya. Baik itu dewasanya mungkin Bapak sebagai pemimpin maupun sebagai lembaga Pak ya. Ya. Kemudian kita juga bisa merefleksi diri apa kekurangan kita selama ini Ya. dengan adanya permasalahan ini. Bapak terima kasih banyak. Sama-sama. atas waktunya. Mohon maaf apabila selama Ya. proses wawancara ini saya banyak perilaku atau hal-hal yang kurang enak di hati Bapak, mohon dimaafkan. Oh iya, satu lagi, Siapa? ini mas saran saja. Ya. Ya ini dengan adanya wawancara seperti begini berarti saya selaku penanggung jawab di lembaga juga ya sedikitnya terungkap apa yang dihadapi permasalahan-permasalahan itu baik yang lalu maupun yang sekarang, karena kita tugas ini kan tidak selamanya di satu lembaga. Iya. Nah mudah-mudahan ke depan bisa bermanfaat khususnya untuk diri saya sendiri selaku pimpinan di sekolah ini. Ya mudah-mudahan kepada Bapak Sangga juga selaku calon atau guru penggerak yang sedang melaksanakan kegiatan ini, ya mudah-mudahan diberikan pengalaman yang lebih. Siapa tahu nanti sekarang posisi begini yang akan datang menjadi apa, ya mudah-mudahan ada pengalaman yang lebih. Amin Pak, amin. Dan mudah-mudahan juga ini juga diterapkan baik itu di sekolah yang sekarang maupun nanti yang akan datang. Intinya mudah-mudahan bermanfaat kedua belah pihak, baik kepada pribadi saya atau kepada saya Pak Sangga, kalau saya selaku pemimpin, atau mudah-mudahan bisa menerapkannya di lapangan mulai hari ini sampai dengan yang akan datang. Ya Pak, terima kasih Ya, banyak. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.